Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wabillatur Rahman dengan nomor NPM 25032010061. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proyek Mandiri Fisika Dasar 1 yang dimana berjudul Analisis Gerak dan Energi Sistem Partikel. Proyek ini merupakan bagian dari pembelajaran fisika dasar, di mana kami diminta untuk menganalisis gerak suatu sistem benda yang dipengaruhi oleh gaya, serta meninjau bagaimana energi dan momentum sistem berubah selama benda bergerak dan saling bertumbukan. Di mana dapat kita ketahui bahwa fisika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana alam bekerja. Dan salah satu konsep paling dasar dalam fisika itu adalah gerak. Hampir semua fenomena di sekitar kita melibatkan gerak, seperti bola yang jatuh, mobil yang melaju, hingga satelit yang mengorbit. Untuk memahami gerak, kita tidak hanya perlu tahu kemana arah benda bergerak, tetapi juga apa yang menyebabkan alat tersebut bergerak. Nah, hal tersebut dapat kita sebut dengan gaya. Dalam proyek ini, saya mempelajari sistem sederhana yang sering dijumpai dalam eksperimen fisika, yaitu di mana sebuah benda yang bergerak di bidang miring, lalu benda tersebut menumbuk benda lain. Walaupun hal tersebut terlihat sederhana, sistem ini sudah cukup kompleks karena melibatkan berbagai konsep seperti kinematika, gaya, energi, momentum, hukum Newton, gesekan, dan juga hukum kekekalan. Melalui proyek ini, saya belajar bagaimana konsep-konsep tersebut saling terhubung dan bagaimana kita bisa menganalisisnya secara kuantitatif menggunakan simulasi. Nah, sebelum kita ke Excel-nya, di sini ada beberapa tujuan dari proyek tersebut. Yang pertama, yaitu menganalisis gerak benda yang dipengaruhi gaya pada bidang miring, baik bidang tersebut licin maupun kasar. Yang kedua, mengamati bagaimana energi kinetik, energi potensial, dan momentum benda berubah selama proses gerak. Yang ketiga, menjelaskan proses tumbukan antara dua benda dan menilai apakah energi serta momentum sistem tetap terjaga. Yang keempat atau yang terakhir, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik dan simulasi menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk deskripsi umum proyek ini, itu sistem yang saya analisis itu terdiri dari dua benda, yang dimana benda pertama memiliki massa tertentu dan diletakkan di atas bidang miring. Nah, ketika dilepaskan, benda ini benda ini mulai meluncur ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Jadi, awalnya benda benda itu ada di atas. Nah, karena bidangnya miring, jadi benda itu jatuh ke bawah. Nah, bidangnya di sini tuh ada dua macam. Yang pertama itu bidang licin, yang dimana jika bidang licin itu benda akan terus meluncur tanpa hambatan. Nah, yang kedua itu bidang kasar. Bidang kasar ini bisa disebut kayak kebalikan dari bidang miring lah. Nah, di bidang kasar ini nanti jika benda tersebut itu jatuh atau meluncur itu pasti terdapat gaya gesek yang menahan gerak benda sehingga kecepatannya tidak secepat saat benda tersebut meluncur di bidang miring. Nah, di bawah bidang miring atau di bawah bidang
terdapat benda kedua yang dia menunggu. Yang dimana jika benda pertama itu meluncur dari atas hingga ke ujung bidang, kedua benda itu akan mengalami tumbukan. Nah, tumbukan yang terjadi tidak selalu sempurna. Sebagian energi hilang menjadi panas atau suara, tergantung seberapa elastis benturannya. Setelah tumbukan, benda pertama bisa memantul ke atas, sedangkan benda kedua bergerak ke depan. Dari sinilah kita bisa menganalisis bagaimana energi dan momentum berpindah. Nah guys, sebelum itu mari kita mengetahui teori-teori dasar yang yang bisa digunakan untuk proyek ini. Yang pertama itu kinematika, yaitu hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan benda. Konsep ini menjelaskan bagaimana benda berubah posisi dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu teori dinamika yang membahas penyebab gerak yaitu gaya. Dari sini kita menggunakan hukum Newton yang melihat hubungan antara gaya total dan percepatan benda. Yang ketiga itu energi dan momentum yang menjadi dasar analisis dalam proyek ini. Energi menjelaskan seberapa besar usaha yang dilakukan gaya terhadap benda. Sedangkan momentum berkaitan dengan massa dan kecepatan dan sangat penting dalam proses tumbukan. Hmm. Nah, jadi kita di sini langsung saja ke penjelasan di Excel-nya. Wait, guys. Penjelasan Excel-nya ini mana? Untuk nilai. Nah, di sini untuk nilai X, Y, Z ini didapatkan dari tiga digit nomor terakhir NPM kita. Yaitu kan tiga digit nomor NPM aku kan 061. Jadi di sini nilai X-nya itu 0, Y-nya 6, Z-nya itu 1. Nah, A ini didapatkan dari loh, sorry. Loh. Nah, loh. A ini didapatkan dari X ditambah satu, B ini didapat dari Y ditambah 2, C ini didapat dari Z ditambah satu. Z ditambah 3, sorry. Nah, untuk langkah pertama, kita cari nilai-nilai parameter. Yang dimana nilai-nilai parameter ini mencangkup, ya apa sih? Yang dimana nilai-nilai parameter ini mencangkup massa benda, sudut bidang, koefisien gesek, tinggi awal benda, waktu simulasi total, koefisien, intinya yang sudah tercantum dalam PDF yang sudah ditentukan ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita temukan bahwa massa benda yang pertama itu 2, massa benda yang kedua itu 9, sudut bidang itu 22 derajat, koefisien gesek itu 0,075, tinggi awal benda itu 1,1, kecepatan awal itu 2,6, waktu simulasi total itu 7.000, koefisien restitusi itu 0,79, percepatan gravitasi
Nah, percepatan gravitasi ini aku ambil yang 9,8. Nah, untuk selisih waktu ini kita dapatkan 0,01, panjang lintasan maksimum itu 2,936. Nah, sebelumnya dapat kita ketahui bahwa elastisitas itu ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna ya, teman-teman. Nah, untuk di sini kita dapat masukin nilai T-nya S1, H1, V1, A1, F per net, energi kinetik, energi potensial, energi total, intinya kayak gitu-gitu. Nah, ini untuk benda kedua masukin kurang lebih sama kayak benda yang pertama ini. Nah, reminder ya, karena tadi waktu simulasi itu kan ditentuin kan, itu aku dapatnya 7, jadi di sini aku masukin sampai 7 waktunya. Nah, tumbukan itu terjadi after nilai ini 1,050. Nah, bukan terjadi setelah waktu itu. Nah, untuk elastis tidak sempurna kurang lebih sama seperti yang di sini. Kita tinggal masukin angka-angkanya dan untuk grafiknya ini dia. Nah, untuk hubungan antara posisi dan waktu ini bisa dilihat ini sama ini kan beda ya. Nah, ini untuk bidang licin, ini untuk yang gesek. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa di bidang licin itu kan dia meluncur bebas secara sempurna. Yang dimana garis lengkung ini menggambarkan bahwa pergerakan benda dipercepat secara konstan. Nah, seiring berjalan waktu, grafik menunjukkan garis lengkung yang semakin curam, yang artinya benda bergerak semakin cepat menuruni bidang, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi, bidang licin ini, bidang gesek tuh yang ini. Nah, ini untuk grafik hubungan waktu, kecepatan dan waktu. Hmm, ini bisa dilihat. Ini kan kayak yang curam-curam banget nih kan. Nah, sedangkan ini masih ada kayak, pokoknya curam ini melambangkan bahwa dia itu terjun yang bebas karena emang menunjukkan bahwa bidang tersebut licin. Jadi kayak memang benar-benar licin. Nah, untuk ini kan kayak gesek, jadi ada hambatan kurang lebih seperti inilah. Nah, ini untuk grafik hubungan energi dan waktu. Yang terakhir itu grafik hubungan momentum dan waktu. Jadi, proyek ini memperlihatkan bagaimana hukum-hukum dasar bekerja dalam sistem nyata. Dari hasil proyek tersebut, dapat saya simpulkan bahwa gerak benda, yang pertama yaitu gerak benda di bawah pengaruh gaya dapat dianalisis secara sistematis menggunakan konsep kinematika dan dinamika. Yang kedua, energi mekanik dapat berubah bentuk, tetapi totalnya tetap terjaga jika tidak ada gaya luar seperti gesekan.
Yang ketiga, saat terjadi tumbukan, momentum total sistem tetap terjaga, sedangkan energi kinetik bisa berkurang tergantung tingkat elastisitas tumbukan. Yang keempat, simulasi menggunakan Excel dapat sangat membantu untuk menggambarkan perubahan fisika secara visual dan menarik. Nah, cukup sekian presentasi saya mengenai tugas fisika dasar satu dan dosen pengampu Bapak Nailul dengan judul Analisis Gerak dan Energi Sistem Partikel. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.